benteng siber ini dibanding dengan biaya pengembangan aplikasinya. Sejumlah anggota Komisi 11 menilai pelemahan nilai tukar rupiah menjadi anomali di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di level 5,61%. Anggota Komisi 11 DPR Primus Yustisio bahkan meminta Gubernur BI Peri Warjio untuk mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas melemahnya nilai tukar rupiah. Apa yang terjadi sekarang yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia itu anomali. Pertumbuhan ekonomi kita 5,61%. Tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar. Indeks kita juga habis, Pak. Terjadi saat ini, menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Nilai tukar rupiah kembali melemah hingga menyentuh 17.630 per dolar Amerika Serikat pada hari ini. Komisi 11 DPR RI memanggil Bank Indonesia untuk meminta penjelasan. Pelemahan ini terjadi di tengah tekanan global termasuk ketegangan geopolitik dan juga adanya penguatan dolar Amerika Serikat. Mampukah pemerintah meredam gejolak ini? Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Aryo DP Irhamda. Halo Mas Aryo. Halo Mbak Raisa, selamat sore. Ya Mas Aryo, ini kan rupiah sudah di titik terendahnya ya, mungkin hingga menyentuh 17.600 sekian. Ini apa faktor utama di balik tekanan ini? Iya, memang rupiah sudah cukup jauh melemah gitu ya, dan melampaui asumsi APBN ya, dan cadangan devisa juga turun 3 bulan berturut-turut ya. Kemudian tekanan ini berlangsung di tengah surplus perdagangan yang justru menyusut ya. Jadi ketika nilai tukar melemah itu kita expect sebenarnya surplus neraca perdagangan itu semakin lebar gitu ya. Tapi kemarin justru semakin menyusut. Jadi memang ini ada permasalahan struktural yang memang belum disentuh oleh pemerintah ini. Ya, Mas Aryo, seberapa besar peran penguatan dolar Amerika dalam kondisi saat ini sebenarnya? Iya, memang penguatannya sangat signifikan gitu ya, karena dalam konteks kita ini sangat melampaui ya asumsi APBN. Tentu ini akan sangat menggerus banyak hal, dan juga karena banyak produk-produk yang dibutuhkan masyarakat dan industri masih banyak membutuhkan impor, sehingga nanti proses produksi dan nanti harga di konsumen juga tentu akan meningkat gitu, sehingga seharusnya respon dari pelemahan nilai tukar atau penguatan dolar ini direspon dengan serius dan hati-hati dalam penyampaiannya kepada publik. Nah, sejauh ini apakah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, intervensi yang dilakukan Bank Indonesia sudah tepat ataukah perlu ada langkah tambahan? Karena seperti yang kita tahu tadi siang juga DPR sudah memanggil BI ya, karena dianggap tidak bisa menangani situasi ini. Bagaimana menurut Anda, Mas Aryo? Iya, terkait isu pengunduran ya yang disampaikan oleh DPR pada hari ini, dalam pandangan saya kita perlu merespon secara kritikal ya. Apakah pergantian Gubernur BI di kondisi seperti ini bisa menjawab permasalahan yang sekarang terjadi gitu. Jadi mungkin saya berbeda pendapat dengan yang disampaikan oleh DPR, karena dalam pandangan saya mundurnya Gubernur BI dalam kondisi sekarang ini justru berisiko memperburuk situasi ya. Jadi bukan memperbaiki, dan itu ada 3 alasan ya dalam pandangan saya. Pertama, sinyal pasar.
Jadi pengunduran Gubernur BI ini di tengah tekanan kurs menjadi peristiwa langka dan secara historis ini ditangkap pasar sebagai konfirmasi krisis gitu, bukan sebagai solusi. Dan persepsi itu terjadi terlepas dari niat baik di balik keputusan tersebut ya. Kita minggu lalu ya Pak Menteri Keuangan Pak Purba juga merespon mewacanakan aktivasi bon BSF ya. Kemudian ini sebetulnya permasalahan komunikasi yang harusnya segera diatasi juga, terlepas permasalahan substansi yang memang sangat struktural gitu. Itu pertama. Kemudian soal akar masalah ini yang kedua. Tekanan kurs hari ini tidak murni berasal dari kebijakan moneter dalam pandangan saya. Jadi kalau kita lihat defisit primer triwulan 1 2026 itu mencapai 95 triliun ya, atau sudah lebih dari 100% dari pagu defisit primer setahun penuh di 2026 ini. Jadi 3 kuartal sisa ini harus dibiayai sepenuhnya oleh utang, ya utang baru. Itu satu. Kemudian yang kedua, subsidi dan kompensasi di kuartal pertama ini mencapai 118 triliun. Jadi hampir 4 kali lipat realisasi kuartal yang sama di tahun lalu 2025. Ya, kemudian surplus perdagangan ini menyusut tadi yang saya sampaikan. Ini struktur ekspornya masih bertumbuh pada komoditas, agenda hilirisasi juga masih mengandalkan nikel, sementara impor barang modal juga naik 24% year on year. Jadi akar tekanan kurs ini dari pandangan saya ini bukan di moneter tapi di fiskal. Struktur perdagangan, komposisi pertumbuhan, jadi mengganti pejabat BI tidak menyentuh satupun dari permasalahan itu. Dan yang ketiga, ini terakhir, kontinuitas kelembagaan. Pertukaran posisi, di awal tahun ini sudah ada pertukaran posisi ya, Pak Juda Agung ke Wakil Menteri Keuangan, dan Pak Thomas masuk ke Deputi BI. Itu sudah terjadi di awal tahun. Kalau ditambah pergantian Gubernur BI dalam 3 bulan kemudian, dalam pandangan saya BI akan kehilangan 2 dari 8 anggota Dewan yang paling senior ya dalam rentang 1 kuartal. Jadi stabilitas Dewan Gubernur adalah dalam pandangan saya ini aset kredibilitas Bank Sentral. Ya pasar akan membaca turnover yang sangat cepat ya di puncak otoritas moneter sebagai sinyal ketidakpastian arah kebijakan. Ya, seperti yang Mas Aryo katakan, memang ini lebih ke fiskal dibandingkan dengan masalah moneter. Tapi seberapa efektif kombinasi kebijakan moneter dan fiskal dalam situasi ini? Dan apakah masih ada langkah ataupun intervensi yang bisa dilakukan BI dalam memperbaiki atau menahan pelemahan rupiah ini ke depannya? Iya, saya rasa harus efektif ya. Jadi meskipun fiskal dan moneter beda, cuman dia harus koordinatif ya. Tidak boleh fiskalnya bicara A, moneternya bicara B, dan tidak konsisten gitu, harus mendukung. Ya jadi ini tidak hanya substansi kebijakan yang harus padu, tapi komunikasi juga yang mungkin PR besar ya, karena tentu publik dan pasar melihat hal itu. Dan ini saya akan coba menyentuh hal yang sensitif juga yang perlu kita bicarakan secara objektif, yaitu terkait independensi Bank Sentral ya. Jadi ini memang bukan prinsip teori gitu ya, tapi melainkan aspek yang dihargai pasar ya dengan harga yang real gitu. Jadi persepsi tentang independensi ini terbentuk oleh banyak faktor ya, salah satunya proses latar belakang ya, penunjukan pejabat-pejabat strategis. Jadi saya tidak dalam posisi mengevaluasi kapasitas siapapun gitu ya. Tapi agenda-agenda pergantian pimpinan BI gitu itu sangat sensitif, sehingga tidak boleh dibaca oleh market gangguan independensi Bank Sentral. Baik, Mas Aryo dan juga pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino ini mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen yang telah dikerahkan oleh Bank Indonesia karena nilai tukar rupiah terus melemah. Menurut Haris, situasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan global, melainkan juga dipicu oleh persoalan dari dalam negeri. Diakui tekanan global sangat besar, tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak.
Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor. Ya, Mas Aryo setuju tidak dengan pernyataan dari Pak Haris tadi yang mengatakan bahwa ada faktor domestik yang ikut memperparah ini pelemahan rupiah? Iya, betul. Saya setuju. Jadi secara umum ada 4 hal yang seharusnya bisa didalami, dievaluasi gitu ya. Yang pertama, kebijakan suku bunga acuan BI rate ya saat ini berada pada posisi di mana relatif terhadap fundamental dan tekanan eksternal gitu. Jadi apakah real interest rate ini perbedaan ya dengan the Fed ini cukup untuk menahan arus keluar modal portofolio ya. Ini kita tunggu di RDG ya besok ya. Kemudian yang kedua, intervensi BI di pasar falas dan SBN selama Q1 ini sudah menghabiskan cadangan devisa sebesar apa gitu ya, dengan efektivitasnya seperti apa. Jadi cadangan devisa kita udah turun sangat dalam gitu ya dalam 2 bulan terakhir. Jadi dalam pandangan saya ini kenapa dalam pandangan saya tetap melemah gitu ya, karena memang cadangan devisa kita sudah turun, dan tadi yang saya sampaikan ya, salah satunya adalah dipicu oleh kenaikan harga minyak gitu ya, kenaikan harga minyak, kemudian biaya subsidi dan kompensasi itu jadi membengkak gitu, jadi menguras cadangan devisa. Dan yang ketiga ini koordinasi BI dan keuangan nih, kemudian keuangan dalam pengelolaan tekanan SBN. Yield SBN naik ya, kemudian cadangan devisa kita melebar, dan kemudian keuangan sendiri menyatakan pasar bond belum krisis gitu. Jadi pertanyaannya apa skenario kontingensi yang sudah disiapkan oleh BI dan keuangan ya, kemudian keuangan. Dan yang keempat, transmisi kebijakan moneter ke sektorial. Nah, NPL kredit pemilikan properti ini naik dari 3% di Desember ya, dan ke 3,3 ya di Februari. Jadi sektor properti ini dalam pandangan saya barometer kelas menengah, dan barometernya sedang tertekan. Jadi pertanyaan tersebut yang dalam pandangan saya harus disampaikan oleh DPR ya pada BI agar sektorialnya juga tidak semakin tertekan. Ya, menurut Mas Aryo, bagaimana sih dampak pelemahan rupiah terhadap inflasi dan juga daya beli masyarakat, dan sektor apa yang paling terdampak? Apakah tadi kelompok menengah, dan kalau untuk yang paling diuntungkan ini, adakah justru yang paling diuntungkan dengan kondisi seperti ini? Iya, seharusnya dalam pandangan saya yang diuntungkan adalah para eksporter ya, para pelaku ekspor ya, karena memang barang-barang kita di luar negeri yang utamanya dalam transaksi dolar itu menjadi lebih kompetitif gitu ya. Jadi memang ini ada dalam pandangan saya ini bagian ongkos dari pertumbuhan kemarin 5,6 ya. Jadi memang yang paling kena adalah kelas menengah, yang dimana penghasilan realnya terus tergerus ya, terdepresiasi rupiah. Dan di sisi lain PDB per kapita ini aspek strategis juga ya dalam USD, ini menjauh dari target untuk menjadi negara maju. Jadi walaupun headline pertumbuhan 5,6 ya, tapi fiskal yang defisit ya primernya ini sudah melampaui pagu tahunan dalam 1 kuartal. Jadi beban bunga utangnya udah naik 18%. Jadi ini memang kita masih menanti besok ya RDG BI kira-kira seperti apa. Dari situ kita bisa melihat lebih jauh ya, dalam pandangan saya mungkin akan ada kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia. Mas Aryo, ini kan banyak yang membandingkan kondisi sekarang ini dengan krisis 98. Menurut Mas Aryo, apakah relevan? Iya, jadi secara nilai tukar ya, memang menurut saya kekhawatiran itu wajar gitu ya. Terlebih lagi jika kita perhatikan komunikasi pemerintah dalam merespon kondisi terkini seperti kurang kompeten gitu ya, atau mungkin kurang serius gitu. Jadi sehingga kita perlu tetap mendorong gitu ya, bahwa kondisi seperti ini sebetulnya bisa diatasi gitu ya. Dan juga yang tidak kalah penting tadi ya, komunikasi ya, tidak hanya
mencoba menyepelekan gitu ya. Itu ketika disampaikan seperti menyepelekan itu justru publik atau bahkan pasar menganggap pemerintah itu tidak serius gitu ya. Jadi selain aspek substansi, jadi amunisi pemerintah mungkin masih ada gitu ya, tapi ini seberapa berani gitu ya, karena Pak Presiden juga menyampaikan agar suku bunga juga harus semakin kompetitif gitu ya, semakin rendah gitu ya. Tapi di sisi lain dengan adanya pelemahan nilai tukar ini jadi bimbang gitu ya, mungkin di perbankan dan juga di moneter. Tapi sebenarnya seberapa kuat fundamental ekonomi Indonesia saat ini kalau dibandingkan dengan masa lalu nih, Mas? Tadi dari keseimbangan primer, kemudian dari perkembangan fiskal gitu ya, itu secara fundamental sebenarnya sudah alarming ya, sudah lampu kuning ya, tapi bisa diatasi ya. Nah, dalam pandangan saya adalah ya harus lebih bijak dalam belanja negara gitu ya, karena memang PR-nya sekarang adalah di belanja gitu. Jadi dalam pandangan saya akan efektif jika pemerintah berani semakin bijak dalam mengalokasikan belanja negara, karena ini kenaikan harga minyak itu tentu meningkatkan biaya impor minyak gitu ya. Nanti khawatirnya defisit fiskalnya semakin melebar di akhir tahun, karena tadi kompensasi kompensasi energi dan subsidi BBM itu sudah melebihi dari kuartal 1 2025 gitu ya. Sudah sangat jauh ya, karena perbedaan price, sehingga kalau tidak ada ditekan gitu ya, semakin bijak dalam belanjanya, yang dikhawatirkan adalah defisit fiskalnya. Jadi masih ada waktu sebetulnya untuk tahun 2026 ini, tinggal kita lihat seberapa berani gitu ya, seberapa serius. Oke, terakhir Mas, apa yang harus dilakukan pemerintah agar kepercayaan pasar ini tetap terjaga, dan bagaimana juga langkah yang harus dilakukan untuk bisa keluar dari kondisi ini? Ya, jadi dengan rupiah semakin melemah gitu ya, tentu cadangan devisa yang dikuras, tadi saya sampaikan surplus dagang yang menyusut gitu ya, defisit primer juga melampaui pagu 1 tahun penuh ya dalam 1 kuartal pertama. Ini semua ini real dan serius, tapi hal-hal yang bisa dilakukan menurut saya harus proporsional ya. Jadi tadi dari aspek belanja gitu ya, itu yang instrumen yang sangat bisa, karena itu dalam kendali pemerintah gitu, itu akan memberikan sinyal baik gitu ya kepada market dan pasar dan publik juga gitu ya. Tentu misalkan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih gitu ya, itu dalam pandangan saya program yang bagus, tapi di teknisnya banyak alokasinya itu tidak tepat dan sangat memakan alokasi belanja yang juga tidak kalah penting gitu ya, yang berdampak langsung pada masyarakat. Ya, bisa dikatakan berarti pemerintah harus lebih berhemat dan lebih selektif lagi ya untuk belanjanya. Terima kasih telah berbagi dengan kami, Aryo DP Irhamna, ekonom Indef. Tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih juga ya Mas atas waktu